Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman dengan saya Uli Teknisi. Oke, depan saya saat ini bisa teman-teman lihat ada satu buah Sharp ya, yaitu Sharp Alexander Pro ya. Oke, Alexander Pro ya teman ya. Nah, kali ini kita akan bahas ya penyakit yang sedikit aneh ya dari sebuah televisi teman-teman. Jadi seperti ini dia anehnya. Coba ya, tunggu ya, kita lihat mana penyakitnya. Itu dia sudah muncul ya, sudah muncul gitu. Nah seperti ini teman-teman, begitu. Jadi dia gambarnya menyempit, tapi menyempitnya itu tidak rata teman-teman ya, tapi dia menyempit dan bergelombang. Nah inilah yang akan kita bahas. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, baik semua. Oke, baik teman ya, ini sudah saya bongkar. Ini sekarang saatnya kita mau bolak-balik dulu untuk mesinnya gitu ya, untuk si Sharp ini. Apakah ada yang kebakar ataukah mungkin ada yang gimana ya, pokoknya macam-macam lah kalau penyakit televisi teman-teman. Kadang-kadang itu kasusnya sama tapi justru yang rusak itu beda gitu ya. Jadi untuk sebuah televisi ya, khususnya elektronik ya, itu memang kadang-kadang begini teman ya, membingungkan. Oke, langsung saja kita periksa dulu dengan mengukur tegangan-tegangannya apakah lengkap, komplit, ataukah bagaimana. Oke teman, sekarang mesin televisinya udah saya balik. Jadi sekarang kita akan melakukan pengukuran dulu. Kita pertama-tama akan mengukur berapa B plusnya ya, B plusnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua apa itu istilah B plus pada satu buah televisi tabung, pasti semua sudah tahu ya. Untuk rekan-rekan yang pemula ya, ikuti saja video-video saya yang dulu-dulu ya, video-video lama saya, di situ ada kok beberapa penjelasannya. Oke, next kita langsung saja ukur lagi tegangan-tegangannya. Oke teman, jadi sekarang probe multitesternya udah saya selipkan ya di ground tabung. Jadi sekarang kita akan memulai pengukuran. Pertama-tama kita ukur dari B plusnya dulu teman-teman ya. Seperti ini gitu ya. Kita ukur dulu untuk di B plus, kayaknya normal ya, terbaca 125. Terus kemudian kita mengukur lagi di tegangan untuk soundnya ya, soundnya sepertinya normal ya teman-teman ya. Kayaknya untuk tegangan-tegangan power supply kayaknya tidak ada masalah ya, karena ini gambar menyempit. Jadi kita langsung ke arah vertikal aja, karena biasanya televisi yang menyempit seperti ini teman-teman, itu yang bermasalah adalah di bagian vertikalnya, karena dia menyempitnya itu ya sebentuk garis mendatar ya, ke kiri ke kanan gitu. Jadi biasanya itu di bagian vertikal. Jadi pertama-tama kita akan ukur dulu di tegangan vertikal. Jadi ini adalah IC vertikal ya, dan ini adalah jalur untuk PCC vertikalnya. Kita lihat dulu, terbaca 26 teman-teman, kayaknya normal. Jadi kita lihat lagi di sini di sebelah dioda ya, apakah normal juga ya temannya. Memang di situ terkadang ada perubahan tegangan ya, ada perbedaan. Terus kemudian di bagian ini adalah jalur ya, jalur PCC vertikal dari playback itu terbaca 26. Jadi semuanya serba normal ya teman-teman ya. Tapi ini yang jadi masalah, mengapa gambarnya bisa menyempit seperti itu. Oke, kita coba ukur di tempat lain lagi ya. Kita coba ukur di sini teman-teman ya. Ini seperti kasus yang video-video yang sebelumnya ya, pernah saya bahas masalah ini, yaitu gambar menyempit. Mestinya normalnya di sini harus ada tegangan teman-teman ya, pada pin yok
di bagian vertikal itu seharusnya ada tegangan, tapi ini sepertinya tidak ada teman-teman ya. Oke, jadi kayaknya ini yang harus kita telusuri lagi, kenapa bisa demikian. Nah, sementara kita ukur di bagian sini temannya, itu terlihat ada ya, coba lihat ada 15 volt. Kalau pada kasus penyempitan gambar pada televisi yang pernah saya bahas, yaitu kedua-duanya tidak ada teman-teman. Tapi kalau ini sepertinya ada. Ini di sini tidak, ini ada ya, ini ada, terkadang ada, terkadang tidak ya. Ini ada lagi. Terus kemudian di bagian sini juga ada, tapi gambarnya tetap menyempit ya. Oke, kita coba cek lagi di tempat lain. Oke teman, saudara, saya melakukan pengecekannya di tegangan-tegangan lain, melakukan pengecekan dengan lebih seksama lagi. Sepertinya di sini tidak ada kerusakan ya. Input vertikal mulai dari pin yok sepertinya bagus semua teman. Tapi di sini ada yang aneh ya, ada yang aneh. Itu ada suara yang agak gemerisik di bagian di sininya teman ya, yaitu di bagian defleksi ini. Nah, yang saya curigai jangan-jangan di sini penyebabnya. Oke, jadi untuk lebih memastikan lagi, alangkah baiknya kalau kita buka dulu dan melakukan pengukuran teman-teman. Oke, baik. Jadi saat ini saya sudah bongkar ya untuk CRT ya, yaitu soket CRT udah saya buka. Kemudian cincinnya juga di sini ya, ada cincinnya temannya. Ini itu sudah saya buka juga. Dan saatnya kita mau periksa yang ini teman-teman. Soalnya di sini ada suara berderik ya, ada suara berderik sangat jelas sekali. Jadi sepertinya saya agak curiga ya, apakah penyebabnya ada di sini. Karena kalau saya perhatikan ya teman-teman ya, bisa mungkin dilihat ini melalui kamera yang ini teman, ada seperti korosi ya. Jadi bisa saya perbesar, tunggu ya. Oke, nah ini teman ya, bisa teman lihat ini. Nah, disinilah yang saya curigai, inilah yang ingin saya buka ya. Ini yang ingin saya buka, ini kita bongkar dulu ya gulungannya. Sepertinya ini ada yang korosi. Nah, takutnya disitulah penyebabnya. Karena tadi itu ya, pada saat kita mengukur tegangan, di sebelahnya itu kadang-kadang ada tegangan, di sebelahnya kadang-kadang tidak ada gitu temen ya. Nah, begitu juga televisi ini, kadang gambarnya melebar normal, kadang seperti itu, kadang menyempit bergelombang gitu ya. Oke, jadi saya mau buka dulu untuk yoknya ya, karena ini namanya yok ya teman-teman. Jadi yok atau defleksi ini mau saya bongkar dulu. Oke, langsung aja. Oke teman, jadi ini ya, yoknya sudah saya bongkar. Yang kita curigai tadinya adalah ini, tapi setelah saya bolak-balik temannya, ternyata banyak ya, banyak di sini saya lihat sudah digulung ulang ya, ini sudah digulung ulang. Dan ada beberapa di sini saya lihat itu yang memang sudah korosi benar temannya, bahkan sudah putus gitu ya. Seperti ini misalnya, ini bisa dilihat ya, yang ini. Nah, ini ya, itu kan sudah tidak ada sambungannya ini temannya. Ini mungkin sudah, ini dia sambungannya teman ya, bisa dilihat itu. Wah, ini berarti kemungkinan besar yang membuat gambarnya menyempit itu adalah yoknya memang yang ada korosi ya, korosi gitu. Bisa dilihat ini, mungkin ini adalah sambungannya ya gitu. Jadi inilah yang harus kita perbaiki. Jadi kemungkinan besar untuk yang mendapati kasus seperti ini itu pasti agak sedikit repot ya teman-temannya, karena kedua gulungan ini harus kita bongkar, lalu kita cari yang mana putus, setelah itu kita sambung dan kita gulung ulang kembali ya. Agak merepotkan ya teman-teman, tapi oke, enggak apa-apa. Jadi saya akan tetap ya untuk memperlihatkan step demi step cara-cara menggulungnya kembali. Tapi kalau untuk membongkarnya saya kira teman-teman semua sudah bisa ya. Jadi nantilah cara menggulungnya saya akan perlihatkan sebentar. Tapi kalau video tidak terlalu kepanjangan, saya akan memperlihatkan juga cara membongkarnya. Oke, lanjut.
Oke, kita bongkar dulu ya temannya. Pertama itu kita bongkar ya. Ini kita harus buka dulu. Terus ini juga ya sebelahnya harus dibuka juga ya. Setelah terbuka itu biasanya langsung terbelah teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini. Demikian juga yang satunya akan terbelah juga nantinya. Nah, inilah yang harus kita ukur ya secara satu-satu, cari mana yang putus, lalu kemudian kita sambung dan digulung kembali. Apabila sudah tidak memungkinkan, mau tidak mau ini gulungannya harus diganti teman. Kita ganti dengan gulungan yang baru. Tapi mudah-mudahan untuk kasus ini bisa menggunakan gulungan lamanya, karena di tempat saya itu sangat susah sekali untuk mencari gulungan seperti ini teman-teman ya. Karena tempat saya ini adalah kota pinggiran ya, paling pinggir gitu. Oke. Ya, ini sudah saya belah ya. Jadi ini adalah putusnya. Saya berhasil mendapatkan putusnya teman-temannya. Jadi ini saya mau sambung dulu. Sambungnya seperti biasa, kita solder aja teman-teman ya. Kita solder aja. Setelah itu kita ukur ulang. Apabila sudah nyambung, berarti itu sudah bisa teman-teman dipakai. Tapi kalau belum nyambung, ya cari lagi yang mana putus. Tapi kalau sudah dicari berulang-ulang tapi tidak tetap ketemu juga, tetap tidak mau nyambung juga, ya mau tidak mau harus ganti kawatnya teman-teman gitu ya. Inilah pengerjaan seperti ini. Kadang kita dapat yang gampang, kadang juga kita dapat yang bikin mumet. Oke, jadi saya mau nyambung dulu. Oke teman, jadi berhubung ini putusnya ya agak banyak ini, jadi mau tidak mau ini harus saya bongkar teman-teman ya. Ini harus saya bongkar gulungannya, lalu kemudian dicari secara manual ya untuk di mana dia putusnya gitu. Soalnya kalau kita lihat ya, ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Saya sudah mendapatkan satu putusnya di sini, tapi ketika saya ukur ya, di ujung-ujungnya ini itu masih belum ada connect. Jadi berarti masih ada putus, dan kemungkinan besar yang putus itu mungkin ada di tengah teman-teman. Nah, inilah yang bikin repot dikit ya, karena kalau yang putus itu ada di tengah, mau tidak mau harus dibongkar secara keseluruhan untuk gulungan ini, lalu kemudian kita cek secara manual ya. Oke, jadi saya langsung mau bongkar dulu. Oke teman, jadi ini ya teman-teman bisa lihat untuk gulungan daripada refleksi ini udah saya buka ya, semua udah saya buka, lalu kemudian saya pindahkan ke sini di botol ini ya. Saya pindahkan untuk nantinya saya akan gulung ulang kembali. Dan pada saat pembukaan gulungan tadi ini saya menemukan itu sekitar 6 jalur yang bermasalah teman-teman ya. Jadi kesemuanya itu udah saya sambung ya, dan sekarang sudah bagus. Dan saking lamanya ya pengerjaan daripada ini, teman-teman bisa saksikan sendiri. Kalau tadi siang itu masih cerah ya, sekarang udah malam teman-teman ya. Kurang lebih beberapa jam ya saya kerja itu plus dengan penyambungannya gitu. Oke, jadi sekarang saya mau untuk gulung ulang kembali. Oke, jadi seperti ini ya. Saya mau gulung ulang ya. Ini kemudian kita lilitin aja seperti ini teman-teman ya. Lilit aja terus ya. Botolnya jatuh nggak apa-apa gitu, yang penting ininya harus terlilit.
22, 23. Jadi setiap kali 35 lilitan ya, kalau kebiasaan saya ya, 35 lilitan itu saya pindah lagi ke sini teman-teman ya, ke sini lagi itu ya. 2, 3, 4 itu terus ya. Apabila sudah cukup lagi 35 lilitan, maka saya akan balik ke sini lagi. Begitu seterusnya, cukup lagi 35 lilitan, saya balik ke sini lagi. Gitu ya. Jadi akhirnya antara yang kiri dengan yang kanan ini seimbang teman-teman. Karena biasanya apabila tidak seimbang itu biasanya gambarnya miring gitu loh. Jadi agak miring. Oke. Jadi saya mau gulung ulang dulu sampai selesai. 35, jadi pindah lagi ya. Setiap kali ke 35 pindah lagi ke sini untuk menggulungnya. Oke, kita mulai 1. Tiga 1, 32, 33, 34, 35 ya. Oke, apa-apa lebih 1, pindah lagi ke sini teman. Mulai lagi 1, 2, 3, 4. Kayak orang main-main lah kalau tinggal pasangnya ya. Yang copotnya itu yang bikin repot. Kalau cuma pasangnya ya gampang gitu, cepat. Dan akhirnya selesai juga teman-teman. Jadi seperti ini ya. Setelah saya gulung ulang seperti ini hasilnya. Nah, yang kelihatan ini adalah sambungannya teman ya. Ini adalah sambungannya. Dimana sambungannya itu ada 6 ya yang saya dapat. Ini bisa dilihat ya. Sini juga ada. Sini juga ada. Yang jelasnya totalnya ada 6 teman-teman. Jadi bukan putus ya, cuma korosi. Yang putus total itu memang ada ya, beberapa 1-2 itu sambungan yang kawat yang putus total. Yang lainnya itu cuma ada kayak berkarat-karat aja gitu. Jadi saya potong lalu kemudian saya sambung ulang lagi supaya lebih tahan gitu ya. Oke teman, jadi sekarang saya mau melakukan pemasangan, baru kita sama-sama lihat hasilnya ya. Tapi sebelumnya saya mau ukur dulu teman-teman. Harus diukur dulu apakah ini benar-benar sudah nyambung ataukah belum gitu ya. Oke, jadi kedua ujung kawat ya. Jadi ini kedua ujung kawatnya ini kita ukur dulu teman-teman ya. Apakah dia sudah menyambung atau bagaimana? Lihat ya. Agak susah juga, ini kecil ya. Oh, sudah menyambung teman-temannya, bisa dilihat ya di aponya ya, sudah ada. Nah ini itu dia sudah menyambung. Nah itu kan sudah nyambung ya. Oke, jadi saatnya kita langsung tes saja, semoga berhasil ya. Oke, ini teman ya, udah saya gulung ya. Udah saya gulung keduanya. Jadi bisa dilihat ya, itu sudah tidak seperti gulungan aslinya lagi. Kalau di gulungan aslinya itu agak lebih rapi temannya. Tapi kalau ini sudah kita gulung sendiri itu ya hasilnya seperti ini gitu. Tapi intinya yang penting bisa berfungsi dengan baik gitu. Oke teman, jadi kita pasang dulu kembali ya seperti semula pada tempatnya ya. Karena tadi itu waktu saya pas menggulung pertama ya,
ternyata gulungan keduanya juga rusak teman. Jadi ya saya dapat bonus lah, kelihatan rusak cuma satu, ternyata yang satunya juga rusak. Jadi dapat bonus teman ya, menggulung dua-duanya gitu. Oke, saya langsung pasang kembali baru kita tes. Oke, kita pasang penjepitnya. Sama di sebelahnya juga ada. Oke, udah rapi ya. Lalu kemudian kita atur ya untuk ujung-ujung kabelnya ini. Ujung-ujung kabelnya kita pasang seperti semula. Jadi untuk teman-teman yang membongkar ini harap difoto dulu ya, untuk sambungannya agar supaya tidak terbalik. Oke teman, jadi sudah saya pasang ya, kabelnya udah saya pasang, tinggal kita tes aja. Oke, kita langsung pasang pada mesinnya. Harus lurus ya teman-teman ya, karena apabila miring ya gambarnya juga bakal miring nantinya. Jadi ini harus lurus. Apabila dia miring maka gambar juga akan miring. Contoh begini, apabila begini maka otomatis nanti gambar juga akan miring teman ya. Jadi ini harus betul-betul dipasang tegak gitu. Oke. Oke, kita tes ya bagaimana hasilnya teman-teman. Semoga kelihatan ya. Oke, bisa kelihatan gitu. Sempurna teman ya, sempurna. Oke, bisa dilihat ya. Yes. Oke, jadi untuk kasus yang seperti ini saya kira tuh semua bisa melakukan ya teman-temannya. Apabila mendapati televisi baik itu merek Sharp atau merek yang lain ya, yang gambarnya seperti pada awal video, maka alangkah baiknya kalau langsung didengar dulu teman, yang di bagian sini apakah ada suara yang berderik. Apabila ada suara berderik ya alangkah bagusnya kalau dibuka terus kemudian diukur ya, siapa tahu aja kerusakannya sama teman. Tapi selama ini saya sering mendapati untuk jenis televisi yang tabung ya, terutama yang sudah flat ya, yang sudah flat seperti ini, sudah tidak cembung. Apabila
mengalami kerusakan seperti itu ya, menyempit gambar terus sempitnya itu agak-agak bergelombang begitu, maka yang bermasalah itu di bagian sini teman, salah satunya ya, pasti ada yang putus. Tapi untuk kasus yang saya dapat ini kedua-duanya putus ya, kedua-duanya putus, jadi ada bonusnya satu lagi. Oke teman, jadi demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat selalu, salam kompak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.